Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Adam Aula Priyatmojo dari Padepokan 173 KKN UST 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang peningkatan ketangguhan di masa pandemi melalui regulasi diri dan Tringo. Dengan pemateri Ibu Berliana Henu Cahyani dan Bapak Andreas Yuda Ferinugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak masa pandemi COVID-19 ini. Nah, yang pertama itu ada ketahanan fisik. Nah, dalam ketahanan fisik ini saya akan membahas tentang 4 aspek. Aspek pertama itu tentang daya tahan tubuh. Jadi, setiap individu atau orang itu memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Nah, pada masa pandemi COVID saat ini, seakan-akan daya tahan tubuh kita itu semua itu lemah, karena dari tua ataupun muda itu dapat terpapar virus COVID-19 ini. Nah, kemudian untuk poin yang kedua itu isolasi mandiri. Nah, jadi jika suatu individu itu merasakan gejala dari adanya virus COVID ini, dianjurkan untuk mengisolasi diri sendiri di rumah dan mengkonsumsi makanan yang sehat guna meningkatkan imunitas pada tubuh kita. Kemudian untuk poin yang ketiga itu adalah pengobatan medis. Nah, untuk pengobatan medis ini sangat berdampak pada COVID ini, sangat berdampak karena adanya virus COVID-19 ini banyak masyarakat atau orang itu yang terpapar virus. Nah, untuk yang terpapar virus ini kemudian mereka akan merujuk ke rumah sakit dan tenaga medis. Nah, terutama untuk saat ini banyak rumah sakit yang penuh dan kekurangan tenaga medis. Nah, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, kita itu harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk protokol kesehatan ini untuk mengantisipasi peningkatan penyebaran jumlah infeksi. Nah, masyarakat itu dihimbau untuk menjaga kebersihan dan melakukan social distancing, yang terutama untuk mengadaptasi kebiasaan baru itu di kala pandemi COVID ini. Baik, kemudian yang kedua yaitu tentang kesehatan psikis. Nah, pada masa pandemi saat ini muncul masalah pada kesehatan psikis ataupun mental kita, antara lain yang pertama itu ketakutan, terus kemudian kepanikan, yang ketiga itu bias kognisi, yang keempat itu kecemasan, kemudian stres dan depresi. Nah, hal ini sangat wajar terjadi pada diri kita karena virus COVID ini dapat menyebabkan kematian, yang itu seakan-akan membuat mental kita itu tertekan. Nah, kemudian selanjutnya itu kondisi ekonomi. Nah, pada kondisi ekonomi itu sangatlah berdampak besar pada perekonomian dunia ini. Yang pertama, pandemi COVID ini sangat berpengaruh pada perekonomian negara, terutama negara Indonesia. Salah satu penurunan ekonomi negara disebabkan karena dibatasinya kegiatan ekspor dan impor, kemudian turunnya nilai mata uang rupiah. Yang kedua yaitu karena diberlakukannya PPKM menyebabkan penurunan pendapatan pada masyarakat karena dibatasinya kegiatan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, karena dibatasinya kegiatan masyarakat ini dan kegiatan produksi, banyak yang tidak bisa menutup biaya-biaya yang pada akhirnya melakukan PHK terhadap karyawannya, maka akan terciptanya pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ibu Berliana Henu Cahyani. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang ketangguhan pada masa pandemi kali ini. Ketangguhan itu adalah sesuatu yang penting dimiliki bagi setiap individu. Dari sisi psikologi, ketangguhan itu dapat pula diartikan sebagai resiliensi. Ketangguhan dalam diri adalah kemampuan untuk dapat bangkit dan beradaptasi dalam situasi yang sulit. Sebagai contoh, saat ini
kita semua sedang menghadapi dampak dari kondisi pandemi. Individu yang tangguh diimbangi dengan kegigihan dalam menyelesaikan masalah, maka diharapkan akan memiliki resiliensi yang baik, sehingga berdampak terhadap kondisi dari kesehatan mental. Ada beberapa kondisi-kondisi yang dapat mendukung ketangguhan dan kegigihan seseorang dalam penyelesaian masalah. Misalnya, dengan kondisi diri sendiri, dengan potensi yang ada dalam diri sendiri, itu ada suatu kebanggaan dan ada pula perasaan empati, dicintai dan juga mencintai individu yang lain. Ketika melakukan tugas juga dapat melakukan dengan mandiri, bertanggung jawab, sampai tugas atau penyelesaian masalah itu dilakukan secara tuntas. Ada dukungan pula dari pihak lain yang dapat mendukung ketangguhan dan kegigihan dalam penyelesaian masalah, yaitu dukungan dari orang-orang di sekitar kita, seperti dukungan dari keluarga. Kondisi lain yang juga turut mendukung bagaimana terbentuknya individu yang tangguh dan gigih, yaitu mampu mengenali kondisi emosi sehingga bisa mengetahui temperamen diri sendiri dan juga bisa memahami bagaimana kondisi emosi orang lain. Dalam menjalin pergaulan dengan orang lain, diharapkan pula dapat memiliki keterampilan komunikasi, sehingga ketika ada suatu masalah mampu diselesaikan, sehingga semakin membentuk pribadi yang semakin tangguh dan gigih ketika menyelesaikan suatu masalah. Ada beberapa alternatif strategi peningkatan ketangguhan, yaitu bisa dilakukan dengan regulasi diri, di mana individu bisa mengarahkan diri sendiri dalam mencapai suatu tujuan, mengarahkan perilaku, dan juga dalam ajaran taman siswa ada strategi NGO yang dapat diterapkan. Strategi NGO meliputi ngerti, ngeroso, dan juga ngelakoni. Bagaimana alternatif strategi tersebut dapat diupayakan, bagaimana caranya. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Yuda di materi strategi regulasi diri. Kemudian untuk strategi Tringo akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Adam. Nama saya Andreas Yuda Heri Nugroho. Saya pamong dari Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tema strategi regulasi diri. Oke, baik, yang pertama kita tentu harus mengetahui dulu apa itu regulasi diri. Ya, dari beberapa penelitian sebelumnya, dari beberapa jurnal sebelumnya, istilah regulasi diri biasa disebut dengan self-regulated learning atau regulasi diri dalam belajar. Teori ini atau pandangan ini dicetuskan oleh satu tokoh psikologi pendidikan, yaitu Zimmerman. Ya, ini tokoh yang cukup terkenal dalam bidang regulasi diri. Ketika kita melihat definisinya, yaitu adalah kemampuan menghasilkan pikiran, ya, perasaan, dan tindakan, lalu merencanakan dan mengadaptasikan secara terus-menerus, ya, untuk mencapai tujuan. Jadi kurang lebih regulasi diri adalah bagaimana kemampuan individu atau kemampuan manusia untuk merencanakan, lalu melakukan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang mereka kerjakan. Nah, kita mengenal ada
3 fase dalam regulasi diri, yaitu fase awal, yaitu fase pemikiran awal. Lalu setelah dari fase awal ini kita akan naik menuju fase tindakan atau fase kontrol, dan selanjutnya fase yang terakhir adalah fase refleksi diri. Nah, ketika pada saat sampai fase refleksi diri, ketika belum berhasil atau dirasa belum sempurna, itu akan dimulai dari awal lagi. Nah, sehingga kurang lebih chartnya atau ilustrasinya adalah demikian, ya, atau fasenya itu berbentuk segitiga. Nah, kita akan melihat bagaimana kira-kira contoh realnya, begitu ya, bagaimana langkah-langkah dari mulai proses atau fase awal, fase kontrol, dan fase evaluasi atau fase akhir. Baik, dalam hal ini, dalam fase pemikiran awal itu dibagi menjadi 2 sub bab atau sub tugas. Yang pertama adalah analisis tugas dan kewajiban. Ya, dalam tema regulasi diri ini memang erat kaitannya dengan pendidikan, ya, baik pendidikan dasar, ya, menengah maupun pendidikan tinggi, atau kalau kita bisa bilang begitu dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas sampai dengan perguruan tinggi atau universitas. Jadi ada fase pemikiran awal, yaitu analisis tugas kewajiban. Nah, misalnya saya berikan contoh di sini, mahasiswa yang pada awal semester itu memiliki tujuan, ya, mengatur tujuan. Dia punya tujuan, punya goal, yaitu ingin mendapatkan IPK atau indeks prestasi kumulatif 3, atas, ya, 3, sekian gitu ya. Jadi di atas 3. Nah, lalu mengatur perencanaan yang strategis. Ya, jadi dia sudah mulai menentukan bagaimana, ya, perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, setelah tadi mengatur tujuannya, yaitu ingin mendapatkan IPK tinggi, lalu bagaimana perencanaannya, apa yang harus dilakukan. Nah, lalu subbab yang kedua yaitu keyakinan diri. Ya, dalam tahap keyakinan diri, individu itu hendaknya memiliki efikasi diri, ya, keyakinan untuk menyelesaikan tugas secara baik dengan hasil yang maksimal. Nah, lalu ketika proses tersebut akan dilaksanakan, harapan apa? Ya, jadi harapan terhadap hasil, ya, punya harapan apa? Ya, selain misalnya mendapatkan IPK yang tinggi, misalnya ingin membahagiakan kedua orang tua, ya, tentunya ketika mendapatkan IPK tinggi itu juga akan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua dari individu mahasiswa tersebut. Nah, lalu adanya minat. Ya, bagaimana minat menumbuhkan, ya, bagaimana cara untuk menumbuhkan minat tentunya. Ya, misalnya sudah mulai merencanakan ketika saya ingin mendapatkan IPK di atas 3, langkah-langkah real apa yang harus saya lakukan. Nah, lalu yang terakhir yaitu orientasi pada hasil. Nah, ketika kita sudah punya tujuan, ya, IPK di atas 3,0 gitu ya, lalu hasil tersebut itu diusahakan, ya, dengan berbagai cara. Ya, tentunya cara-cara yang dalam tanda kutip halal gitu ya, dalam tanda kutip yang sesuai, ya, bukan cara-cara yang tidak sesuai. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, ya, memiliki prioritas terhadap suatu kegiatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah di fase pemikiran awal atau bisa disebut dengan fase perencanaan. Nah, kita akan masuk ke fase tindakan atau kontrol. Nah, di sini sudah lebih kompleks, ya, dibandingkan dengan fase perencanaan. Ya, karena di sini sudah mulai tindakan nyatanya, ya, atau actionnya. Ya, yang pertama ada strategi menyelesaikan tugas. Bagaimana kira-kira strategi untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban? Ya, saya kira teman-teman mahasiswa itu punya banyak sekali tugas. Ya, baik itu tugas individu, tugas kelompok, dan tugas lain sebagainya. Dan mungkin, ya, dimungkinkan setiap mata kuliah itu juga ada tugasnya. Lalu kira-kira bagaimana strateginya? Apakah mengerjakan itu H-3, H-2, atau H-1? Gitu ya. Jadi
teman-teman mahasiswa itu sudah punya strategi khusus untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu yang kedua, mampu menginstruksikan diri. Nah, ini yang perlu menjadi bagian penting gitu ya. Adanya kesadaran bahwa tugas ini harus segera diselesaikan. Jika tidak diselesaikan akan menumpuk dan nanti jatuhnya akan prokrastinasi, yaitu penundaan terhadap mengerjakan tugas. Yang ketiga, manajemen waktu yang baik. Ini juga yang harus dimiliki oleh seluruh individu, terutama mahasiswa. Ya, bagaimana mengatur waktu yang baik ya, waktu untuk mengerjakan tugas. Tentunya juga kita perlu waktunya untuk refreshing, gitu, untuk istirahat. Nah, perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak banyak waktu untuk bermain ya, atau nongkrong dan lain sebagainya yang sekiranya tidak mendukung terhadap tugas yang harus segera diselesaikan. Nah, yang selanjutnya itu menciptakan lingkungan yang baik. Bagaimana kita menciptakan lingkungan? Ya, jadi kita yang proaktif. Misalnya kita belajar di rumah. Ya, kalau teman-teman mahasiswa ada yang tinggal di kontrakan atau di kos, bagaimana menciptakan lingkungan yang baik? Ya, misalnya saya baru bisa belajar fokus ketika di atas jam 7 malam atau malah pagi. Ya, ketika subuh ya jam 3 bangun sampai dengan jam 6 itu waktu yang sekiranya tepat menurut saya. Jadi punya cara untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk belajar. Sekiranya lingkungan ini itu bisa bersifat lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Nah, sehingga kita bisa buat sendiri lingkungan sebaik mungkin supaya itu mendukung ya dalam proses menyelesaikan tugas. Lalu ada poin di mana teman-teman mahasiswa ketika dirasa sulit dalam mendapatkan jawaban itu bisa mencari bantuan. Ya, saya kira mencari bantuan bisa melalui banyak hal ya, dari teman sekampus gitu ya, atau teman sekelas, bisa lewat buku, bisa lewat jurnal, atau yang paling cepat saya kira teman-teman bisa langsung lewat internet. Tapi tetap diingat bahwa di internet ya, tidak semua benar. Teman-teman harus bisa menyaring, teman-teman harus bisa memilah kira-kira apakah sumbernya sudah tepat atau belum. Jika memang belum tepat, jangan langsung digunakan sedemikian rupa atau keseluruhan. Perlu dilihat dulu ya. Oke, lalu di fase refleksi diri. Ya, di sini itu adalah fase di mana evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, kita evaluasi. Misalnya di akhir semester ya teman-teman mahasiswa sudah bisa mendapatkan IPK. Nah, apakah sudah sesuai atau belum kiranya? Nah, contoh nyata ya, dalam beberapa fase, ada beberapa fase, yaitu 3 fase dalam aplikasi dalam pembelajaran siswa atau pelajar gitu ya. Nah, tadi saya sudah berikan contoh regulasi diri itu diaplikasikan pada tingkat universitas atau individu mahasiswa. Kali ini siswa atau pelajar gitu ya. Jadi di fase pemikiran awal itu ada analisis tugas atau kewajiban ya, mengatur tujuan, ingin mendapatkan nilai rata-rata 80 atau ranking 3 besar gitu ya. Lalu perencanaan strategisnya adalah belajar setiap hari minimal 1,5 jam ya secara fokus. Nah, saya kira belajar 1 sampai dengan 2 jam setiap hari jika memang fokus itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup, sehingga tidak perlu ya belajar sampai dengan 5 jam sehari, 6 jam sehari. Itu akan malah membuat kita tidak maksimal. Nah, lalu diperlukan juga keyakinan diri atau efikasi diri, yakin bahwa target itu bisa tercapai dengan usaha yang gigih ya. Lalu harapan terhadap hasil akan tercapai jika teratur dalam belajar. Lalu adanya minat ya, menumbuhkan minat terhadap semua mata pelajaran ya. Saya kira adik-adik kita di sekolah dasar, SMP, SMA itu kan kebanyakan gitu ya, sebagian besar ada yang mengeluhkan ya terhadap 1 atau 2 mata pelajaran yang kiranya dirasa sulit ya, atau mungkin tidak mengasihkan dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Orientasi pada hasil, jika target tercapai maka akan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini ya saya kira ini pemikiran di awal atau fase pemikiran awal.
fase tindakan atau kontrol, ya, strategi menyelesaikan tugas, ya, punya time schedule atau jadwal harian yang teratur. Lalu juga kita harus memiliki motivasi internal. Kalau kita ingin mendapatkan nilai bagus, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan. Lalu mengatur waktu kapan bermain dan kapan belajar. Nah, menciptakan suasana tempat belajar yang menyenangkan. Lalu jika mengalami kesulitan, silakan bisa bertanya langsung, ya, tidak perlu malu, tidak perlu takut, ya, kepada guru, orang tua atau teman lain. Nah, pada fase refleksi diri, yaitu mengevaluasi hasil belajar, apakah sesuai target? Ya, jika sesuai dengan target, berikan reward pada diri sendiri. Ya, jika belum sesuai dengan target, hal-hal apa yang menjadi penyebabnya. Nah, lalu yang kedua, atau poin yang kedua, puas atau tidak dengan hasil yang didapat. Nah, jika puas, nikmatilah. Ya, jika kurang puas, segera berbenah agar target yang mendatang dapat tercapai. Nah, sehingga fase tersebut itu menjadi fase yang continue atau berkelanjutan. Oke, demikian yang bisa saya berikan, semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam. Baik, akan saya lanjutkan yaitu tentang konsep tringo. Nah, tringo ini diambil dari kata tringo, 3 ngo, yang artinya ngerteni, ngerasani, ngelakoni. Nah, menurut konsep tringo menurut Iswanto dan Rosmiati 2010, ngerteni berarti setiap ajaran hidup untuk mencapai cita-cita diperlukan pengertian, kesadaran, dan ketangguhan dalam pelaksanaannya. Kemudian untuk ngerasa, merasakan untuk melaksanakan, berjuang mencapai cita-citanya. Kemudian untuk ngelakoni yaitu melaksanakan dan memperjuangkan cita-citanya dan melakukan dengan kesungguhan. Kemudian implementasi strategi tringo. Untuk di masa pandemi COVID saat ini, tringo sangatlah diperlukan. Nah, untuk implementasinya yaitu ngerti bahwa untuk menghadapi situasi pandemi dibutuhkan kesadaran diri dan ketangguhan diri untuk berusaha. Nah, kesadaran diri tersebut yaitu dengan kita menerapkan protokol kesehatan dan sadar akan bahayanya virus COVID ini. Kemudian ngerasa bahwa ketika menghadapi pandemi, berusahalah memahami dan sepenuh hati dengan strategi yang sudah direncanakan dan berjuang sampai berhasil. Nah, untuk ngerasani ini yang artinya kita itu harus memahami apa program pemerintah dan bagaimana cara mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian untuk melakoni bahwa akan melakukan tindakan dalam menghadapi pandemi sesuai dengan strategi yang sudah direncanakan agar berhasil dilakukan dengan kesungguhan hati. Nah, ngelakoni itu ibarat kita mengimplementasikan strategi dari ngerasa. Nah, untuk strategi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu terutama dengan kita mengadaptasi kebiasaan baru. Kemudian yang pastinya adalah program vaksinasi COVID-19. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengikuti vaksinasi guna memutus penyebaran rantai virus COVID-19. Baik, sekian untuk materi yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia.